Assalamualaikum semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Mega. Di sini kita akan belajar tentang soal-soal ASNP3K, yaitu masih dengan topik yang sama, yaitu tentang kompetensi teknis guru. Oke, sekali lagi saya bukan expert. Saya di sini masih sama-sama belajar dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja kita masuk ke soal pertama. Baik, soal pertama yaitu soal nomor 41. Dalam sebuah kelas ada seorang anak yang sering mengganggu temannya di saat pembelajaran berlangsung. Namun, Anda mengetahui bahwa ketika Anda mendekati anak tersebut, anak itu tiba-tiba berhenti mengganggu temannya dan fokus memperhatikan pembelajaran. Nah, hal yang Anda terapkan termasuk dalam kategori A. Model pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Metode pembelajaran, atau E. Teknik pembelajaran. Nah, kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Oke, kita lihat dulu penjelasannya ya. Harus diketahui urutan dalam pengelolaan kelas yang paling luas adalah model pembelajaran. Di bawahnya adalah pendekatan pembelajaran, lalu strategi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, dan yang terakhir adalah teknik dan taktik pembelajaran. Keseluruhannya dilengkapi oleh sintak, ada dampak instruksional, ada prinsip reaksi, dan juga ada landasan teori. Semua itu dikemas dalam satu kesatuan yang dikenal dengan model pembelajaran. Pada soal merupakan kasus eksidental. Apa itu eksidental? Teknik merupakan hal-hal yang bersifat eksidental, hal-hal yang merujuk pada suatu objek. Dan pada soal ada teman yang sering mengganggu dan guru melihat lalu mendekati. Ini merupakan aksidental. Maka jawabannya adalah teknik pembelajaran, yaitu E. Oke, selanjutnya soal nomor 42. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, atau E. Gambar candi. Oke, jawabannya adalah D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Kenapa jawabannya itu? Karena video merupakan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu media yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka proses mencapai tujuan dari pembelajaran. Jadi jawabannya D. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 43. Berikut ini yang bukan termasuk dari standar kompetensi guru adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi mengajar, E. adalah kompetensi sosial. Jawabannya adalah D. Kompetensi mengajar. Oke, sebagai pengetahuan ya, ada 4 standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, profesional, dan sosial. Nah, di sini mengajar itu masuk ke dalam kompetensi pedagogik ya. Jadi jawabannya D. Kompetensi mengajar. Oke, lanjut soal nomor 34. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah, ya, kalau di video part 2 kalau nggak salah, nah itu diminta yang siswa heterogen. Nah, di sini siswa homogen yang ditanya. Jawabannya adalah, oke, kita lihat dulu pilihannya. Yang A representative feedback, B kumulatif feedback,
C. Quantitative feedback, D. Institutional feedback, atau E. External feedback? Jawabannya adalah B. Cumulative feedback. Karena cumulative feedback merupakan pemberian umpan balik kepada peserta didik yang penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, serta menyarankan perbaikan tertentu. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut soal nomor 45. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktek? Oke, jawabannya adalah D. Penilaian proyek. Karena penilaian proyek itu bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Nah, KKO mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestasi, memecahkan masalah. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 46. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian, nah kita pasti tahu kan? A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Ya, sudah jelas ini adalah penilaian praktek, teman-teman. Jawabannya adalah E. Karena praktek merupakan penilaian dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, lanjut soal nomor 47. Membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktek? Soal nomor 47 jawabannya adalah B. Karena membuat anyaman itu menghasilkan produk. Jadi yang dinilai adalah penilaian produk. Oke. Selanjutnya nomor 48. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktek? Jawabannya nomor 48 adalah B. Produk. Laporan hasil pengamatan proses fotosintesis merupakan penilaian produk karena menghasilkan sesuatu kan. Oke, lanjut soal nomor 49. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktek? Jawabannya adalah D. Proyek. Mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian proyek. Oke, soal terakhir, soal nomor 50. Kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan, B. Standar batas minimum kelulusan, C. Ambang batas minimum lulus, D. Nilai ketuntasan minimal, atau E. Kriteria ketuntasan minimal? Jawabannya adalah E. Kriteria ketuntasan minimal atau yang disebut dengan KKM. Kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan KKM. Oke, mungkin sampai di sini dulu soal-soal yang kita pelajari, cukup 10 soal saja. Yang penting kita rutin mempelajarinya, itu akan teringat di otak kita. Semoga tahun ini kita bisa lulus CPNS 2021 dan sukses selalu untuk kita semua. Baiklah teman-teman, jika terdapat banyak kesalahan pada video ini, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.